صباح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Dikerasin dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ikhtiyarul ustadi, adapun bagaimana cara memilih guru, fayambaghi ay yakhtaral a'lam wal awra' wal asan, maka pilihlah satu yang paling alim, nomor dua yang paling wara' itu paling menjaga dari perkara haram, wal asan dan paling sepuh secara umur, karena setiap kita ini pasti punya fitrah umur. Mau sengalim apapun, sehebat apapun, kalau umurnya masih muda, ya fitrah umurnya tidak bisa dihilangkan. Tetap tiap kita, misalkan sampean hafal Quran 32 juz gitu misalkan, maksudnya pol-polan gitulah ya, sampai sab'ah, asyrah, suaranya pun bagus dan sebagainya, ya sudahlah, namanya juga umur muda, tetap seneng ditepuk tangani, tetap seneng di like, tetap ndak seneng kalau di unfollow. Nisto beda karo kelas Mbah Maimun Zubair, wis ora butuh sing kok ngono kuwi. Understand ya? Jadi itu namanya fitrah umur. Fitrah umur itu tidak bisa dibohongi, Mas. Walau sampean misalkan hadis hafal ribuan, hadis yang terkait dengan masalah bahayanya riya, hadis yang terkait masalah pentingnya ikhlas, tapi nak ijik nom ya nom, masih muda ya muda. Sampai hafal tentang hadis bagaimana misalkan la taghdab walakal jannah, nom itu tetap nasuah, betul atau tidak? Nah, itulah namanya fitrah umur. Ini kenapa Syekh Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kalau mau mencari guru yang nuntun kita sampai kepada Allah, tetap nyari yang sepuh, itu begitu. Karena sak pinter-pintere, sak hebat-hebate, sak ngalim-ngalime, kalau belum sepuh ya, belum mencapai umur-umur tertentu sehingga ora butuh apa-apa, yo tetap suasana ingin dipuji itu nggak bisa dicabut. Ya, saya tidak ingin dipuji itu kan statusmu toh. Tapi hati kan itu tetap seneng di like harus dipuji apa betul nih? Ya, seneng follower banyak. Terus kemudian nyatanya nih di punya channel yang baru itu, tolong apa? Sub apa? Masih seneng kita yang seperti itu. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itulah kenapa kalau kita mencari guru yang nuntun kita itu nyari yang sepuh. Jadi seumuran-umuran saya ini terlalu jauh dari kata yang bisa disebut guru. Yes, pokoknya teman belajar gitu ya. Sendilalah qadarullah biidznillah, saya itu lebih dahulu ngaji taklim daripada sampean gitu tok, wis ora ono bedane. Nah, kalau mau nyari yang benar-benar guru, ya yang sepuh. Al-Asan, mana-mana yang paling sepuh umurnya. Itu kalau ditanya kenapa, karena setiap umur itu punya fitrah umur. Di fitrah umur yang di atas berapa, 50, 60, 70 ya, terus orangnya alim, orangnya dia menguasai banyak bidang-bidang ilmu agama, dia banyak fan ilmu agama, di umur segitu tuh orang kepingin
yang namanya dipuji, dialem, apalagi umur 80 tahun kok gawe channel gitu sebenarnya. Kurang lebih seperti itu itulah kenapa kok nyari yang sepuh. Sepuh itu bahasa Indonesianya apa? Tua ya, nyari yang tua secara umur, nyari yang tua. Yes. Kama ikhtara Abu Hanifah hina idin Hammad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammul wa tafakkur. Sebagaimana Imam Abu Hanifah ya, sebagaimana Imam Abu Hanifah memilih seorang guru namanya Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman ini adalah orang yang alim yang umurnya sudah sepuh, umurnya sudah tua. Itulah kenapa menjadi alasan pada saat orang-orang yang sudah sepuh seperti itu, karena dia itu tahu ngalami apa ya bahasa, ngalamin nom setidaknya 40 lah. Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi umur berapa? 40. Padahal sejak kecil Nabi tak pernah berdosa. Sejak kecil Nabi tak pernah melakukan apapun yang dilakukan oleh kebiasaan orang jahiliyah, walaupun kala itu belum diharamkan. Kenapa diangkat di umur 40? Fitrah umur laki-laki. Fitrah umur. Fitrah umur. Demikian pula Syekh Hammad yang menjadi gurunya Imam Abu Hanifah, yang kelak nanti Syekh Hammad ini dijadikan nama dari anaknya Imam Abu Hanifah. Ini adalah orang yang sepuh, yang sudah tua secara umur dan secara ilmu itu sudah mapan, secara ilmu sudah mapan. Sehingga hari ini silakan panjenengan muhasabah saya nek ngaji penambahan ilmu bisa sama beliau Ustadz A, Ustadz B, Habib A, Habib B. Tapi kalau masalah bagaimana ngurumat hati, bagaimana sampai kita thoriqoh ilallah, ya nyari yang sepuh, nyari yang sepuh ya, yang umurnya sepuh. Kalau nggak dapat bagaimana? Maka ustadz-ustadz yang muda itu, habaib yang muda itu bisa panjenengan tanya, panjenengan belajar di mana? Jawabannya pasti, ayo kita bareng-bareng belajar kepada guru kami. Jadi pasti punya guru. Ono kok ustadz atau siapa penceramah kok ternyata orang duwe guru, walah ini minal wagwin wal jelahin. Lalu dia mau mengantarkan ke siapa? Karena agama ad-din as-sanadu minad-din, sanad itu adalah bagian penting dari agama. Dia pasti harus tahu dia dulu ngajinya di mana. Jadi kalau saya ditanya sama dulu ngaji taklimul muta'alim di mana, saya ngaji kepada abahnya Gus Kausar, abahnya Gus Kausar kepada Mbah Jazuli kepada Syekh Hasyim Asy'ari, selesai. Syekh Hasyim Asy'ari jenengan bisa cari tahu sampai Rasulullah itu sanadnya di mana-mana banyak disebutkan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini dulu kitab Ta'limul Muta'alim ini wiridan beliau terutama pas Ramadan. Ramadan itu pasti selalu ngaji Ta'limul Muta'alim. Bon. Jadi tidak mungkin tidak dapat guru yang sepuh. Caranya adalah sampai ngaji sama guru yang muda, terus kemudian sesekali nyari waktu gitu ya, nyari waktu untuk tanya. Nek sampean sudah mulai sadar bahwa mati itu bisa datang kapan saja. Kalau sampean masih beranggapan bahwa mati itu nanti nunggu tua atau nunggu tobat, iskono sak senenge. Kan gitu tuh. Saya tanya, mati nunggu tua atau tidak? Nunggu tobat kita atau tidak? Tidak. Maka sejak dini tidak apa-apa panjenengan cari guru. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. 1 bulan sekali saya masih ngaji ke sana. 1 bulan sekali. Apalagi kelas-kelas orang-orang seperti Habib Muhammad Mutahhar itu ta'alluq dengan guru itu sangat-sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Beliau sering share guru-gurunya yang ada di Yaman dan sebagainya, itu sepuh-sepuh. Insyaallah. Dawis. Sekali lagi ini adalah saya menyampaikan murni sebagai ilmu, tidak menyampaikan sebagai apa yang panjenengan senengi dan tidak menyampaikan apa yang tidak saya senengi. Tidak, ini murni sebagai ilmu yang bisa menyelamatkan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Kaitannya kenapa? Karena kaitannya itu kita bisa mati kapan saja. Gitu. Bahkan di dalam Imam Al-Haddad mengatakan
Siapa orang beramal tanpa guru, ya, tanpa dibimbing oleh guru, maka amalnya itu nanti akan dilempar ke wajah orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa ini? Padahal kalau sampean misalkan ya menyetorkan satu karya tulis tertentu dan sebagainya, tapi tidak dibimbing, ini benar-benar ngarang dewe, maka oleh guru pembimbing diapakan? Lu iki apa iki kon nulis skripsi lo kok malah primbon iki piye to maksudnya? Misalnya gitu. Paham ya? Masyaallah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lanjut. Uqala sami'tu hakiman min hukama Samarqand. Syekh Imam Abu Hanifah berkata, aku pernah mendengar seorang ahli hikmah dari negeri Samarqand. Qala inna wahidan min talabati ilmi syawarani fi talabil ilmi wa kana azama ala dhahabi ila Bukhara li talibil ilm. Ada seorang penuntut ilmu, seorang santri, seorang siswa, yaitu mahasiswa, bermusyawarah denganku, kata Imam Abu Hanifah, ketika dia hendak belajar ke Bukhara. Wa kada yanbaghi ayushawira fi kulli amrin fa inna Allah ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarah. Demikian pula dalam setiap urusan hendaknya kita ini penting untuk bermusyawarah. Bermusyawarah itu adalah beda dengan curhat. Curhat ki pokok kaya wong buang sampah nek curhat. Kamu mau ndak jadi sampah? Maksudnya terus kemudian curhat. Habis itu yang dicurhati komentar penting apa? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini kok enggak enak ya. Beda dengan curhat. Kalau curhat itu dalam rangka cuman menumpahkan. Kalau musyawarah itu adalah mencari titik solusi, minimal titik doa. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah fil umur, dalam banyak urusan. Walam yakun aftaru minhu ma'a dhalika amirun bil musyawarah wa kana yujawiru ashabahu fi jami'il umur hatta hawaijal bait. Qala Aliun ma halaka umurun an musyawaratin. Rasulullah SAW itu saking pentingnya musyawarah, beliau diperintah oleh Allah untuk bermusyawarah kepada para sahabat. Satu ketika Rasulullah SAW itu punya sallallahu alaihi Nabi Muhammad, sallallahu alaihi Nabi Muhammad, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Rasulullah itu punya tawanan. Lalu kemudian beliau bermusyawarah kepada Sayyidina Umar dan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, udah ya Rasul, habisi wae. Sayyidina Umar dilalah di belakangnya cah nom-nom, langsung les. Cara nang buri cara cah kene les kleti. Sikat. Bahasanya memang begitu, bahasa-bahasa yang kasar dari para anak-anak muda di belakang Sayyidina Umar. Kemudian beliau juga bermusyawarah kepada Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, jangan ya Rasul, jangan kau habisi. Mereka ini para pemuka-pemuka, sekalinya mereka dapat hidayah, banyak loh keuntungan kita. Belum lagi sekalinya andai pun mereka tidak mendapatkan hidayah, mereka itu hartanya bisa menopang banyak tentang untuk kepentingan Islam. Rasulullah kemudian pergi, habis itu datang lagi Rasulullah SAW, kemudian menyampaikan bahwa beliau lebih condong ke pendapatnya siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian seterusnya. Nah, kalau Rasulullah SAW saja bermusyawarah, apalagi kelas kita. Di sini pun disebutkan bahwa seorang talib hendaknya itu dia untuk bermusyawarah kepada orang yang alim, kepada orang yang tahu tentang ilmu. Nah, jadi ada tanda-tanda bagaimana kita musyawarah dengan siapa. Satu, orangnya ahli ilmu. Nomor dua, dia itu tidak punya kepentingan kecuali nyari solusi. Ya, sampean kok kenapa bukan ahli ibadah? Kan agak aneh, kok malah kon disuruh fasalu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, dan bertanyalah kepada orang-orang ahli ilmu jika kalian tidak
jika kalian tidak tahu. Karena kalau orang ahli ibadah dia kurang ilmu, terus jenengan ajak musyawarah, ini juga kurang tepat. Misalnya ono wong nek Gus Wahab nerangke biasanya ono wong dino-dino mung salat tok nang masjid. Angger kon ngaji lah waktu kuntek nggo gawe salat. Salat terus kemudian dicurhati. Pak, kae lho Pak, ono tonggo balik-balik saka Korea atau piye saiki wah surangan gua sudah nggak pakai pakaian yang benar, ngatar sana ngatar sini, wes pokoknya orangnya semrawut. Ya. Ini kalau orang khusyuk tok tanpa ahli ilmu kata Gus Bah, lho kuwi jenengane pelacur zaman sekarang. Tapi kalau orang ahli ilmu kan mikirnya piye pen ora dadi maksiat, ya wis ngene wae, mbok nikah apa piye. Ngono. Wah ya aja ya golek liyane digoleke jodoh gitu. Jadi nemu menghentikan maksiat, bukan ngejleke wong maksiat. Ngejleke bahasa Indonesia apa? Ngejas. Maka itulah kalau tanya kepada ahli ilmu, ya syukur ahli ilmu, ahli ibadah. Nah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dah. Nih, apalagi kaitannya dengan sampean mau belajar kemana, di mana dan sebagainya. Jangan pernah memutuskan sendiri, harus bermusyawarah kepada ahli ilmu. Dah, saya rasa cukup. Besok kita lanjutkan lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين